Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di malam ini gue lagi baca-baca jurnal teman-teman ya. Ini jurnal sangat menarik dan sangat menurut gue pengen gue share aja di channel Purwanto 11 teman-teman ya. Gue cari di Google, ini namanya jurnal entrepreneur teman-teman. Jadi entrepreneur itu artinya apa ya? Orang yang sedang mulai sesuatu atau memulai hal baru teman-teman ya. Itu pengusaha yang memproduksi sesuatu itu udah dibilang entrepreneur teman-teman. Memanage keuangannya dari kesulitan menjadi kemudahan, jadi bisa mengelola usaha dari perkara sulit sampai mudah, bisa ya gitulah pokoknya teman-teman. Jadi entrepreneur teman-teman ya. Jadi di sini tuh ada 9 pola pikir pengusaha sukses teman-teman. Jadi gue baca-baca aja, tapi ini menarik teman-teman ya. Kita perlu tahu dan kita harus latih jiwa ini teman-teman ya, atau pola pikir nih teman-teman ya, atau mindset lah teman-teman ya. Jadi yang pertama, kegagalan adalah awal kesuksesan teman-teman. Kegagalan adalah awal kesuksesan. Pasti teman-teman pernah denger lah ya. Gue baca ini penjelasannya. Banyak orang yang dengan mudah dan cepat menyerah ketika mengalami kegagalan. Sedangkan pribadi yang berhasil dan sukses tidak akan pernah menyerah begitu saja. Karena mereka menganggap kegagalan adalah sebuah awal kesuksesan yang akan mereka dapatkan. Kegagalan juga bisa menjadi kesempatan untuk memulai suatu hal yang baru dengan cara dan strategi yang lebih baik. Mereka akan belajar dari sebuah kegagalan dan mencoba mencari solusi agar kegagalan tidak lagi dapat menghampiri. Nah, itu belajar dengan kegagalan ya teman-teman ya. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, pola pikir hambatan menjadi tantangan. Hambatan menjadi tantangan teman-teman. Jadi seru kalau ada hambatan kita jadi tantangan, bukan menjadi pusing atau jadiin masalah, enggak. Hambatan menjadi tantangan. Kebanyakan orang akan menjadi stres dan pesimis ketika menemukan masalah dan hambatan. Namun, seorang pengusaha yang sukses pasti akan memahami bahwa masalah dan hambatan akan selalu datang. Oleh karena itu, mereka yang sukses pasti akan menjadikan hambatan dan masalah menjadi sebuah tantangan baru yang harus dihadapi. Mantap teman-teman ya. Kalau pikir pengusaha-pengusaha sukses itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga, disiplin. Nah, teman-teman, disiplin adalah gaya hidup dan cara berpikir pengusaha sukses yang penting. Disiplin itu sangat penting, sampai yang penting, teman-teman. Disiplin adalah salah satu syarat wajib yang harus dimiliki seorang pengusaha atau pribadi yang sukses. Bagi sebagian orang, menjadi disiplin merupakan suatu beban yang membutuhkan motivasi, pikiran dan tenaga yang lebih dari pengusahanya. Namun, seorang pengusaha sukses, disiplin adalah bagian dari gaya hidup. Jadi disiplin itu udah gaya dia gitu. Menjadi gaya hidup dia, jadi enak teman-teman. Yang menjadi kebiasaan sehari-hari. Untuk menjadi disiplin, mereka harus mengetahui apa yang sebenarnya mereka inginkan dan bersedia melakukan apa saja demi mencapai seluruh keinginan. Itu yang ketiga teman-teman. Yang keempat, berusaha dan bertindak setiap saat. Berusaha dan bertindak setiap saat. Apa ini maksudnya? Tantangan dalam hidup tantangan dalam bisnis sangat beragam dan akan berubah secara konsisten. Wow, ini harus dipahami nih. Tantangan dalam bisnis sangat beragam dan akan berubah secara konsisten. Konsisten teman-teman perubahannya. Hal ini menuntut seorang pengusaha untuk memutar otak, mencari solusi, dan mengantisipasi agar bisnisnya tidak mengalami kegagalan. Seorang pengusaha yang sukses pasti telah waspada dan fokus mengantisipasi tantangan ini dengan segala usaha, tindakan, dan upaya agar bisnisnya tetap berjalan dengan sukses. Mereka tidak akan diam dan terlena ketika bisnisnya telah sukses. Mereka akan terus bergerak, berusaha, dan bertindak. Itu yang keempat teman-teman ya. Yang kelima, mengetahui kemampuan sendiri. Penting ya, mengetahui kemampuan sendiri adalah cara berpikir pengusaha sukses yang jarang dimiliki. Nah teman-teman kira-kira udah tahu nih kemampuan teman-teman apa nih, kekurangan teman-teman apa. Maksudnya apa nih? Kita lanjut baca. Orang sukses pasti memiliki kecerdasan dan cara berpikir yang berbeda dari orang kebanyakan. Salah satunya percaya diri dan tahu batasan dari kemampuan yang dimiliki. Jadi, jika Anda ingin sukses, cobalah kurangi mengeluh dan menyesali perbuatan yang telah terjadi di belakang.
dan cobalah untuk hadapi masa depan dengan menghindarinya untuk meremehkan kemampuan diri sendiri. Dan cobalah untuk hadapi masa depan dengan menghindari untuk meremehkan kemampuan diri sendiri. Itu yang kelima, teman-teman ya. Yang keenam, bekerja mencapai tujuan. Bekerja mencapai tujuan. Apa yang maksud? Setiap orang pasti memiliki sebuah impian dan rencana hidup yang telah mereka tentukan. Namun bedanya, pengusaha sukses bukan hanya memiliki impian, tapi mereka juga melakukan berbagai hal untuk mencapai tujuan yang telah mereka buat. Mereka akan menuliskan rencana step by step untuk meraih tujuan tersebut, salah satunya dengan menyusun bisnis plan. Jika impian telah tercapai, mereka akan terus membuat impian dan tujuan yang lebih tinggi. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya udah buka usaha nih, udah jadi entrepreneur, sudah melakukan hal yang baru, teman-teman harus rancang atau teman-teman harus buat step by step bagaimana untuk kedepannya, teman-teman, strategi gitu teman-teman. Itu yang keenam. Yang ketujuh, tidak hanya berharap. Seorang pribadi sukses tidak akan berharap sesuatu berubah dengan sendirinya. Tapi mereka akan mencoba mengubahnya sendiri. Mereka sadar bahwa semuanya tidak dapat berubah dengan sendirinya tanpa adanya aksi atau perbuatan yang dilakukan. Dengan pola pikir seperti itu, mereka akan memiliki kegiatan kuat, ketegasan serta kekuatan dalam diri untuk mengubah situasi dan kondisi untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Nah, teman-teman, ini yang ketujuh tadi, teman-teman. Yang kedelapan, kesalahan adalah hal biasa. Kesalahan adalah hal biasa, manusia wajar salah, teman-teman. Maksudnya apa nih? Tips terakhir bagi Anda yang ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses adalah jangan takut membuat kesalahan. Kesuksesan tidak akan terjadi tanpa membuat suatu kesalahan. Perbedaannya adalah mereka tidak akan mengulangi kesalahan sama secara berulang. Karena mengulang kesalahan yang sama menandakan bahwa Anda tidak pernah belajar dari kesalahan. Seorang pribadi yang sukses juga tidak akan pernah merasa takut membuat kesalahan. Karena menurut mereka, kesalahan adalah sebuah proses belajar dan mereka memahami bagaimana cara belajar dari kesalahan. Wow, luar biasa. Yang kesembilan, yang terakhir teman-teman. Pesaing adalah bahan pembelajaran menurut cara berpikir pengusaha sukses. Seorang yang sukses pasti akan menjadikan pesaing sebagai ancaman yang berarti. Ancaman tapi berarti ancamannya, teman-teman. Tapi menjadikan pesaing sebagai gimana sih ya? Seorang yang sukses pasti tidak akan menjadikan pesaing sebagai ancaman yang berarti. Tidak akan menjadikan pesaing sebagai ancaman yang berarti, teman-teman. Tapi menjadikan pesaing sebagai kesempatan mereka untuk mempelajari dan meneliti lebih jauh tentang bisnis yang sedang dijalanin. Dengan begitu, mereka dapat membandingkan apa yang telah mereka lakukan dengan apa yang pesaing lakukan. Hal ini tentu bisa menjadi pembelajaran yang baik sehingga dapat membuat bisnis menjadi lebih baik. Itulah beberapa pola pikir dan cara berpikir pengusaha sukses untuk meraih kesuksesan dalam hidupnya. Jika Anda ingin sukses, cobalah ikuti cara berpikir mereka mulai sekarang. Selain itu, pola pikir di atas Anda juga harus mulai mengelola laporan keuangan dan bisnis yang lebih baik, teman-teman ya. Jadi gitu, teman-teman. Tetap intinya mengelola juga keuangan, teman-teman ya. Teman-teman, ini hanya sharing, teman-teman. Menurut gue ini penting banget, teman-teman ya. Kita melatih pola pikir ini supaya namanya kita sudah terjun ke entrepreneur gitu, teman-teman ya. Kita sudah mulai baru, udah memulai usaha, teman-teman ya. Lompat ke dunia yang baru gitu, teman-teman. Misalnya dari pabrik loncat ke dunia pengusaha, kan udah jadi entrepreneur, teman-teman ya. Memproduksi barang kita sendiri, teman-teman ya. Mengelola barang kita sendiri, mengelola keuangan kita sendiri, itu udah jadi entrepreneur, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ya melatih lah ya, sama gua ini khusus untuk gua juga ya, untuk pribadi gua juga harus melatih diri gua mempunyai 9 sifat inilah ya, setidaknya belajar lah sedikit-sedikit mempunyai sifat ini supaya kita bisa menjadi pengusaha yang sukses, teman-teman. Karena ini adalah
jurnal entrepreneur di Google yang gue baca, dan menurut gue senang banget sama 9 sifat ini teman-teman ya, pola pikir pengusaha ini teman-teman ya. Oke, salam dari gue Purwanto 11, semoga jurnal ini bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman ingin baca, langsung aja jurnal entrepreneurs di Google, cari aja, nanti juga muncul 9 pola pikir pengusaha teman-teman. Oke teman-teman, salam dari gue Purwanto 11, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.